Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna Allahu wa yardah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla yang selalu memberikan kita nikmat yang begitu banyak, yang hanya dengan nikmat Allah tersebutlah kita dapat melakukan kebaikan-kebaikan di atas muka bumi ini. Selawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada para keluarganya, para sahabatnya serta umatnya yang tetap istiqamah di dalam kebaikan-kebaikan yang beliau ajarkan. Ya, Anda sekalian, kalau kalian sering perhatikan, Ustaz selalu muqaddimah dengan kalimat yang berulang. Ya, bersyukur kita hanya kepada Allah Azza wa Jalla, supaya tertanam di diri kita bersyukur hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah. Ya, pertolongan hanya datang dari Allah, seperti itu. Ya, dimanapun kalian berada, sebagaimana bacaan dari zikir petang, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul alim. Ya, Bismillah, ya apa namanya, dengan menyebut nama Allah, dengan nama Allah, ya, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Ya, tidak ada yang dapat membahayakan segala sesuatu, ya, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Ya, seperti itu. Jadi semua itu atas kehendak Allah, semua itu atas kehendak Allah. Nah, taib, ya, Anda sekalian, kita lanjutkan yang kemarin, hadis yang ke-26. Nah, ya, di sana dikatakan 26 memang, ya, insyaallah, ya, sampai ini, ya, saling mencintai, ya. Sebelumnya hadis keberapa? Ke-84. Iya, masya Allah, ya. Sebelumnya tentang makanan, ya. Nabi SAW itu tidak pernah mencela makanan. Apabila beliau menyukainya, maka beliau memakannya. Apabila beliau tidak menyukainya, maka beliau akan meninggalkannya. Ya, artinya tidak dicela. Ini tidak enak. Ya, macam terkadang di antara kita, walaupun semua orang suka, belum tentu orang lain suka. Durian misalnya, orang banyak suka. Ada yang sampai cium bau yang besar. Maka, gitu kan? Ternyata ada yang nggak bisa mencium. Ya, orang mencium. Tapi kalau kita suka misalnya, banyak orang suka, ya, tapi sebenarnya itu tidak seperti, jangan dikelah. Itu rezeki dari Allah, tidak boleh. Ya, hujan misalnya, pagi ini hujan, ya mungkin sebagian orang, ya Allah, ini mau baru keluar jualan gitu, misalnya orang-orang keliling kan, dah dikasih hujan. Yang tidak boleh mencela apa yang diturunkan sama Allah Subhanahu Ta'ala, dan kita nggak pernah tahu dari kita yang ada di depan kita. Nah, terakhir hadis yang ke-26, langsung ke artinya. Kalau kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, ya, janganlah kalian masuk surga sampai kalian beriman. Jadi memang dari rukun iman, ya, dan mustahil seseorang itu dapat masuk surga kecuali itu semua, iman kepada itu semua. Jadi rukun iman. Saya bertanya, rukun iman ada? Beriman. Yang kedua, satu-satu, Ustaz bertanya satu-satu nih, tidak apa-apa, jangan diborong, ya, jangan diborong, biar yang lain pada ingat-ingat lagi. Yang kedua, beriman kepada pertama apa tadi? Kedua, malaikat dulu, ya. Yang ketiga yang paling pojok sebelah sana, beriman kepada siapa yang ketiga?
Hah? Yang ketiga? Yang ketiga kitab dulu. Yang keempat baru Rasul. Yang kelima hari kiamat. Nah, baru yang terakhir, yang keenam. Iya. Bukan kadir ya. Qada dan qadar. Nah, ya takdir baik dan takdir buruk. Ya. Baik. Memang seperti itu seorang muslim, ya. Apapun yang terjadi pada diri kita, yakin sama rukun iman yang keenam. Akan ada datang pada kita takdir yang baik, ada juga yang tidak baik. Ya, misalnya suatu kejadian terjadi pada diri kita, sakit kah, jatuh kah, itu yang suatu yang tidak baik. Ya, tidak baik sebenarnya menurut kita ya. Tapi di sisi Allah, ya, dan orang-orang yang beriman dia paham segala sesuatu yang terjadi pada dirinya adalah yang baik. Ya, kenapa? Ketika dia diberi suatu kesenangan, ya, maka dia pun bersyukur. Dan apabila dia ditimpa musibah, maka dia pun bersabar. Ya. Di sini dikatakan tidaklah kalian akan masuk surga sampai kalian beriman, dan tidaklah kalian beriman sampai kalian saling mencintai. Kemudian, apakah kalian mau aku tunjukkan sesuatu yang jika kalian mengerjakannya maka kalian akan saling mencintai? Di situ dikatakan sebarkanlah salam di antara kalian. Iya, masya Allah ya. Ya, afsus salam bainakum. Sebarkanlah salam di antara kalian. Ya, ini kalau kita sering mengucap salam sama teman-teman kita, sama saudara kita, itu tidak ada penyakit hati lagi di antara kita. Ya, kalian tidak akan benci sama dia, kalian tidak akan iri dengan dia. Apalagi selain mengucap salam, kalian jabat tangan. Ya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa ya dua orang muslim kalau saling berjabat tangan, maka selama dia masih berjabat tangannya, dosa di antara keduanya dihapuskan. Misalnya kalian punya teman, ya, kalau biasanya kita tuh sering banyak berdosa sama teman. Kita tanpa kita sadar ucapan kita kan. Tapi kalau berjabat tangan, assalamualaikum, ya, kalian mengucapkan lagi, maka dosa akan antara keduanya. Nah, masya Allah ya, luar biasa sekali. Kita lanjutkan hadis ke 31. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, la an aqul subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Rawahul Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengucapkan subhanallah. Apa subhanallah artinya? Kemudian alhamdulillah. Ya. Kemudian ya, la ilaha illallah. Iya ya, jadi tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Kalau itu adalah Rabb, ya, tiada Tuhan yang disembah, yang diibadahi benar. Ya, ada kalimat dengan benar. Ya, kemudian wallahu akbar, dan Allah maha besar. Lebih baik daripada dunia di mana matahari terbit. Ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, teringat enggak satu kalimat yang pernah kita bahas? Ya Allah, langsung ini apa? Ringan di lisan, kemudian berat di lisan, dan dicintai Allah Ar-Rahman. Jadi kalimat itu dua itu dia ringan berat di lisan pada mahsyar, kemudian dicintai oleh Rahman. Masya Allah, mas muka ya akhi. Baik, Insya Allah Faik. Ya, berikutnya hadis penting sekali hadisnya. Perhatikan, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana dikatakan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man
hamala alaina silaha falaysa minna. Tuh, barang siapa menghunus pedang kepada kami, maka ya bukan dari golongan kami. Termasuk seorang muslim. Kita dilarang menakut-nakuti seorang muslim lainnya dengan senjata. Ini nggak boleh ya. Walaupun main-main, walaupun bercanda, ini nggak boleh. Ya, kecuali kalau kalian dalam keadaan latihan. Itu nggak nakut-nakutin ya. Biasanya kalau latihan dia akan berarti ketangkasan, keberanian gitu ya. Bukan menghunus. Ya, menghunus itu berarti senjata itu diarahkan ke kita. Itu namanya menghunus. Ya, baik yang mainan ya ataupun yang sungguhan, ini tidak boleh dihunuskan kepada seorang muslim, bukan golongan dari kami. Artinya apa? Ini diusir sama Nabi SAW dari umatnya. Ya, bukan umatku, artinya seperti itu. Ya, ini menunjukkan apa namanya keharamannya. Ya, tidak boleh, ini larangan keras gitu. Kemudian apa lagi dikatakan? Ya, dia juga ya, waman gassanna falaysa minna. Ini juga sama ya. Dan barang siapa berbuat curang terhadap kami, maka ia bukan dari golongan kami. Masya Allah, luar biasa sekali Islam ini. Kita juga dilarang berbuat curang. Ya, ini biasanya sering terjadi di mana? Di muamalat jual beli. Ya, mungkin ya. Ustadz juga seorang pedagang. Ustadz selain ngajar, Ustadz hobi berdagang. Kenapa? Ini Ustadz katakan sama kalian. Ya, kalau kalian bisa berdagang, silakan berdagang. Dari sekarang tidak masalah. Di perdagangan itu ada beberapa yang bisa kalian rasakan. Pertama, kalian di situ diuji dengan kejujuran. Ya, kita jujur dalam segala hal. Kalau kalian buat makanan, misalnya kalian harus jujur dari bahan-bahannya. Ya, kalian harus jujur dari pembuatannya, gitu kan? Kemudian yang kedua adalah kesabaran di sana. Sabar. Ya, sabar. Kita sabar. Bisa jadi hari ini laku, terjual ataupun tidak. Bisa jadi barang hari ini kita habis semua. Bisa jadi hari ini barang kita busuk karena nggak laku. Bisa jadi seperti itu. Yang penting kalian jujur, kemudian sabar. Ini banyak sekali ya. Dan pasar itu salah satu tempat yang Allah benci di muka bumi ini. Pasar. Pajak, naam. Ya, di sini bilangnya pajak ya. Ke bahasa Indonesia pasar. Ya, tempat perdagangan kumpul-kumpul. Pekan ya. Orang bilang ada pekan, ada yang bilang pajak. Naam. Kenapa? Karena di sana banyak kecurangan. Ya, banyak sekali kecurangan. Allah Ta'ala mungkin nggak semuanya, tapi kebanyakan seperti itu. Terkadang yang muslim saja curang, konon lagi yang bukan muslim. Ya, mereka ini yang pernah Ustaz sampaikan. Ustaz lupa apakah di kelompok kalian tahu yang kelompok satu lagi. Nabi SAW mengatakan ya, 3 golongan manusia, 3 kelompok manusia yang pada hari kiamat Allah tidak lihat dia, Allah tidak ajak bicara dia, maksudnya di padang mahsyar. Kemudian di belakangnya itu Allah siapkan adab yang pedih buat mereka. Apa golongan pertama? Yaitu orang yang suka berbuat baik tapi suka diungkit-ungkit. Ini udah buat baik sama orang miskin, setelah itu diungkit-ungkit lagi, ini akan membuat mereka sakit hati. Ini tidak boleh ya. Maka orang yang seperti ini ya, semua amal ibadahnya itu akan hangus, bersih, nggak tersisa, hilang semua, terhapus. Kemudian yang kedua, yaitu laki-laki yang pakaiannya menjulur di bawah mata kakinya. Maka setiap laki-laki yang pakaiannya menjulur di bawah mata kakinya tempatnya di neraka. Masya Allah ya, yang belum mengangkat pakaiannya, pelan-pelan diangkat. Ya, kalau nggak bisa terlalu tinggi, ini kayak punya Ustadz ini agak minimal, ini minimal sekali ya. Ini celana Ustadz yang paling panjang nih sepertinya. Kalau yang paling bagus itu adalah setengah betis. Kemudian yang ketiga, ya, seorang yang berdusta demi dagangannya. Tuh, dia berdusta. Kalau buah, ini bagus. Ada kemarin yang nggak baru, yang nggak laku, itu dicampur. Ya, kalau dagang, ya, semoga Allah jaga kita ya dengan kejujuran. Kalau barang kemarin, kita bilang sama konsumen, Pak, ini barang kemarin. Ya, kan Ustaz buat syarikat hari ini biasa sebentar. Jadi gitu. Insya Allah masih bagus. Karena kita kan nggak pakai pengawet gitu, biasa jadi nggak tahan lama. Walaupun tadi sampai sepekan, Ustaz kalau udah 3 hari nggak berani jual lagi. Ini namanya hendaknya kita jujur, ya. Harus kalian tanamkan dari sekarang. Paham ya? Insyaallah waktu kita sudah habis. Insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.